Iya, bisul kalau udah pecah sakit men. Jalani apa yang lu pilih, pertanggungjawabkan apa yang lu pilih, dan pertahankan apa yang lu pilih. Oke, gue mulai ya. Sebelum gue mulai, gue ada satu game nih, namanya harus jujur. Jadi, lu sebut satu kata yang lu tahu dari gue, nanti gue balas satu kata yang gue tahu dari lu, dan itu terus-terusan sampai kehilangan. Aduh, apalagi nih ya, sampai gitu. Oke, mulai dari gue ya. Drummer. Pilon. Julid. Gibah. Gue gibah. Oke. Gua tukang gibah, tukang ngajakin orang gibah. Kan lu nilai gue satu kata. Sama kan, lu menanggapi. Iya, anjing. Karena virus lu. Oh, jadi yang menanggapi termasuk gibah ya? Iya dong. Oke. Wah, doi asik dijak gibah nih. Friendly. Slow. Bodo amat. Ya udah. Ngapain udah bodo amat? Ya udah. Clear dah. Iya, clear dah. Improve. Ah, udah. Habis. Takut salah. Habis. Jadi cuma segitu doang. Segitu aja. Cuma segitu doang. Ada yang mau lo klarifikasi tentang pernyataan gue, atau ada yang mau lo tolak? Enggak sih. Enggak sih. Bener semua berarti ya? Bener. Kalau lo orangnya julid, gibah, improv, dan bodo amat ya. Bodo amat. Lu nggak ada perasaan takut kehilangan temen apa? Enggak. Ngapain takut? Banyak orang yang takut kehilangan temen gara-gara nggak enak. Paham gak? Yang gak enaknya dalam hal apa dulu? Iya, misalnya kayak lu kan orangnya bor gitu. Iya, kritikus banget kan? Bukan kritikus sih. Enggak, maksud gue apa adanya. Banyak orang yang nutup-nutupin itu karena takut kehilangan, takutnya dia nggak mau gaul lagi nih sama gue. Tapi lu malah dengan lu ngelakuin itu, orang-orang malah makin dekat yang kenal sama lu ya. Ya karena mungkin udah benernya kali itu juga. Tapi kan lu waktu menyampaikan itu kan pasti lu tahu dong. Tahu. Iya, tanpa maksudnya nggak semena-mena Balik lagi tergantung orang itu menerima omongan gua secara, kalau dia menerimanya secara emosi pendek berarti. Kalau dia menerima secara dewasa, iya, panjang pasti tahu. Lu jangan gitu sih, Pak. Gitu. Baru. Tapi kebanyakan orang selalu nanya, kenapa gue bisa begitu gitu. Kenapa lu bisa ngomong kayak gitu ke dia? Ya gue kasih alasannya pasti. Tapi ada yang langsung baper dan akhirnya gue malas sama Boeing nih gara-gara belum apa-apa. Baper sih nggak ada ya, cuman kalau ketika omongan itu udah berjalan atau gue udah ucap terusnya alot, ya gue juga malas. Ya udah gitu. Ya udah, yang penting gue udah nyampein gitu aja. Selesai kan ya. Gitu aja, ngapain pusing-pusing. Lu nikah udah berapa lama? 2019. Beda setahun ya sama gue ya? Iya, lu 2000 dah. 18 akhir. 18 deh gue. Salah. Iya. 2018. Salah, 2018. Habis dah. Ya 2018. Bulan apaan? Juli. 2018 Juli. Gue Desember. Punya anak? Punya anak baru tahun kemarin. Desember 2019 ya? Iya. 2019 akhir. Gimana selama nikah? Ya asik. Nikah tuh asik, men. Asik. Gue jajalin sih selama ini asik-asik aja. Karena gue gak ribet kali ya. Bini gue juga gak ribet. Ya asik-asik aja. Menurut lu ribet itu apaan sih? Ya, ribet tuh banyak hal yang di tanda kutip ya, kita worry terhadap dia worry terhadap kita. Itu yang berusaha gue hilangin. Jadi sebisa mungkin negative thinking. Ya kayak gitu ya. Contoh dari segi pekerjaan misalkan.
kerjaan anak band nih, Bokin ngomong nih dari temennya misalkan, hati-hati lo Pak nih kerja di kafe tuh banyak kan gini Banyak godaannya. ya gue cuma jawabnya, lo kan lu selalu gue ceritain apa. Itulah yang gue jadiin penjelasan ke dia. Berarti selama ini yang gue ceritain ke lo tentang lingkungan gue itu berarti nggak ada impact ya dong buat lo, karena lo masih kalau lo masih Percaya merasa omongan ketakutan, masih merasa ketakutan, buat apa gue cerita? Yang ada malah gue bakal jadi diem tentang lingkungan. Contoh ya, misalkan kayak lingkungan kita ngamen lah gitu, main reguleran. Jadi lu menjaga hal-hal yang ribet itu dengan melakukan penjelasan di awal. Penjelasan di awal. Supaya Dia tahu, dia ngerti. Sebenarnya worry, cuman gue membuat dia untuk tidak worry. Tapi tentunya dengan pergerakan ya, jatuhnya seperti ya pulang tepat tepat waktu. Ya kadang-kadang juga terlalu berlebihan juga. Mungkin kadang-kadang ya kita kelar reguleran, ya masa cukup kabur langsung. Dia nggak ngerti yang namanya ngeberesin alat dulu gitu. Itu yang akhirnya gue kasih penjelasan ke dia, yang akhirnya dia bisa ngerti gitu. Ya, kadang-kadang juga nyepik sih, kadang-kadang lagi ngobrol sama anak-anak serius nih, itu budal mah cuma bercanda aja. Iya. Bukan ngobrol serius ya. Iya, pembicaraan ringan. Ya wajar lah, capek pengen nongkrong dulu. Kadang-kadang kan ada rasa pengen main juga gua. Kalau lagi pengen gua lagi balik tar-taran ada rasa kayak gitu. Gitu aja. Asik ya nikah ya. Asik banget. Asik. Tapi lu, pandangan lu terhadap orang yang sudah berkeluarga? Justru gua pandangan terhadap orang yang udah berkeluarga, apalagi kayak contoh dari lingkungan teman-teman gue ya. Misalkan gue tahu nih permasalahannya apa gitu ya kan. Ya kan banyak ya, dari segi ekonomi gitu kan. Ya misalkan umpama segi posisi gue ada, istri gue kerja, gue reguleran gitu. Ya banyak hal-hal yang negatifnya tuh, ibaratnya teman-teman gue misalkan lagi retak lah hubungan rumah tangganya, dan gue selalu jadiin masalah teman-teman gue itu pelajaran dan gue jadiin pembahasan pasti selalu. Makanya nggak ada yang gue tutupin dari bini gue. Apa yang gue sampaikan ke temen gue ataupun gue sampaikan ke bini gue pasti tahu. Kalau misalnya lu ngelihat pandangan orang yang sudah berkeluarga tapi dia masih bandel, ya contohnya istrinya lah atau suaminya lah, ya pasti ada masalah yang nggak terselesaikan tuh. Ada masalah nih ya, kita kesel pada intinya, tapi dia meminta udah minta mau selesai lah, minta maaf lah dengan tidak adanya penjelasan. Itu PR tuh sebenarnya. Karena nggak diselesain. Karena nggak diselesain. Kalau gue nggak bisa, kalau gue tetap harus utarain dulu apa yang gue nggak suka nih, karena gue nggak mau besoknya ada lagi, males tuh gitu. Itu sebenarnya yang jadi bisul. Iya. Bisul kalau berkeluarga. Iya, bisul kalau udah pecah sakit men. Jadi seharusnya maksud lo orang yang sudah berkeluarga itu nggak wajar kalau misalnya dia bandel, atau ya contoh lah ada orang ketiga misalnya kayak gitu. Iya sebenarnya ya kalau gue bukan lebih menghakimi secara langsung ya. Kalau gue bisa lihatnya dari contoh, misalkan orang ketiga lah, contohnya masalahnya orang ketiga gitu, yang kita sering jumpai pada umumnya lah ya, anak band ya. Kalau gue maksudnya gimana anak band? Iya, maksudnya lingkungan anak band kah, atau dia bukan di lingkungan band kah, yang namanya orang ketiga itu kan ya namanya itu kan godaan ya, godaan dalam hal rumah tangga. Kerikil kecil. Kalau lu dari kerikil kecil itu istilahnya, gue jadi so asik nih, slow dong. Kalau misalkan kerikil kecil itu contoh yang gue kaji jadi bahan sharing untuk gue sama istri gue itu, ya habis gimana dia bisa begini, karena satu bidang kerjaannya memang begitu ya. Mungkin dia dipondasiin, contoh gue misalkan
gue tertarik dengan orang lain. Secara salah, secara peraturan salah. Jelas lah udah berkeluarga. Oke, Iya secara iya, status ya. secara status. Tapi balik lagi, mungkin ada satu hal yang istri lo kurang bisa menghargai. Contoh, menghargai kan bukan berarti lewat sikap, ya dong. Contoh. Misal, apakah istri gue kurang bersolek? Bersolek tuh apa ya? Ya, Dandan. udah mulai cuek lah Oke. selama menikah gitu. Oke. Udah tidak memperhatikan hal itu, tidak memperhatikan cara berpakaian yang pantas maupun di rumah ataupun mana gitu. Jadi yang membuat gue tuh biasa aja. Itu yang gue kasih tahu ke istri gue. Nggak mesti lebay sih sebenarnya, cuma gue pengennya tuh jangan pernah ada pola yang lu rubah ketika kita zaman kita pacaran sampai kita sekarang. Harusnya itu malah jadi lebih sempurna. Oke. Karena nggak munafik lah, orang pacaran selalu berandai-andai ingin menikah, Iya. ingin berkeluarga dengan berbagai macam planning yang ribet, Iya. yang masih kedepannya kita masih belum tahu kan. Karena Bisa waktu itu terwujud lagi apa kasmaran ya. enggak. Iya, itu yang jangan dirubah sebetulnya. Pas sudah menikah harusnya Iya. tetap kayak gitu Tetap maksud lo. jalan lah, ya quality time lah, gitu. Kayak gue nih, gue dulu zaman pacaran rajin jalan sama bini gue. Jalan ya, entah itu nonton lah, entah itu makan lah, ya standaran lah ya, maksudnya yang sesuai kita mampu gitu. Contohnya kayak sekarang gitu, udah nikah nih, pas banget pandemi nih, bukan alasan tuh, nggak mesti harus jalan juga, bener-bener nggak bisa keluar dari rumah, umpama masih bisa ada celah lah kayak kita di sini, kita olahraga kayak bareng, bedanya udah bawa anak. Oke. Ya kan? Oh iya, Siap. di situ ntar saya pindahin bu. Siap. Oh iya. Oh. Oh iya. Iya. Ya nanti Iya, saya iya. pindahin. Iya, saya pindahin dulu deh. Iya. Siap. Ntar edit ya. Iya. Jadi kita tetap melakukan hal yang sama sebelum Iya, kita kan ngejaga. Ngejaga itu kan luas bun. Ngejaga hubungan tuh bukan berarti udah nikah tuh secara garis besar aja. Kamu udah nggak boleh macem-macem. Kamu udah nggak boleh begini-begini. Kamu nggak boleh ya. Kamu harus terbuka gini-gini loh. Lagi zaman pacaran lu kemana aja. Kalau hal itu udah terbiasa, akan ke bawah seharusnya. Jangan ada yang dikurangin, gitu loh maksudnya. Contoh, kalau lu lagi zaman lu pacaran, lu jalan. Umur 17 tahun, jalan bareng. Umur 25, udah mulai keresahan ingin menikah lah. Iya kan? melihat yang lain pada nikah. Jangan pada nikah, sindrom nih. Cewek kena sindrom kan nikah. Yang lu harus lu persiapin apapun nyata tuh. Materi, Udah pasti. ya kan? Keseriusan, Ya. ya kan? Oke. Nah, emang itu nggak bisa diterusin? Bisa, kenapa nggak bisa? Bisa. Ngapain nggak diterusin? Terusin. Bahkan setelah menikah tetap kayak gitu. Nah iya, terbuka, ngobrol, dialog. Ini malam Jumat nih, gini gitu kan. Mereka taunya itu aja. Sunnah Rasul. Iya, kayak gitu. Mereka taunya kayak gitu, padahal gue sering dialog sama istri gue, cuman karena gue nggak bikin konten aja. Maksudnya iya, gue sering dialog tuh di kamar, anak gue tidur, entah anak gue lagi main kah, gue tetap ngobrol sama bini gue, entah Dari hal sepele. Iya, entah istilah. Tapi yang jelas kenapa nggak ada yang berubah? Karena memang satu bawaan ya, bawaan. Karena gue merasa kehadiran gue tuh entah di teman-teman tongkrongan gue, entah itu gue di rumah, bukannya gue kepedean, kayaknya gue kehadiran gue tuh ngebawa banyak keseruan, lu ngerti gak sih? Kalau nggak dulu nggak seru gitu. Iya, contoh kayak gini. Kenapa bisa seperti itu kan gitu? Mungkin gue anaknya ya friendly lah yang lu bilang. Asik. Ya kan kita yang tahu triki-triki itu mah. Sama-sama punya trik masing-masing kan. Ya satu tujuannya ya biar sama-sama nyaman lah. Harapannya sama-sama jauh lah dari Godaan-godaan itu. godaan ya, kehidupan lah, perekonomian lah, apalah gitu. Berarti lu nikah udah jalan 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun ya.
dari 3 tahun ini pernah nggak ada masalah yang menurut lu besar lah, mungkin bukan paling besar tapi besar lah di keluarga lu? Kayaknya belum ada. Masih asik-asik aja. Asik aja. Kan ada ya ada orang bijak yang bilang pernikahan itu dirawat 5 tahun pertama tuh. 5 tahun pertama. Iya, Makanya nanti gue nggak terlalu banyak berani statement ya. Cuma gue berusaha untuk tidak mengingat hal itu, lo ngerti nggak? Dalam arti let it flow aja. iya, itu kan orang-orang yang berpengalaman selalu begitu bicaranya ya, 5 tahun. Ya, itu secara garis besarnya gitu loh. Secara garis besarnya, wah hati-hati men, belum men, lu bilang. Ya tergantung men. Gitu maksudnya. Tergantung lu ngolahnya. Tergantung kita Ya ngolahnya. sekarang masa sih dari satu bahan makanan ikan lu taunya dibakar ya kan, nggak mungkin. Iya kan? Analogi yang lumayan lah. Iya maksudnya nggak sependek itu. Lu mungkin begitu, gitu. Lu mungkin seperti itu pandangan lu, tapi kalau gua nggak gitu juga, simpel aja sih maksudnya, nggak perlu diribet-ribetin gimana banyak opsi maksudnya gitu. Kalau kita pikirin malah nanti kejadian gitu ya. Ya sugesti kan semua Sugesti. gua lihat. Sugesti. Semua berawal dari sugesti. Bini lu pernah protes gede ke lu? Protes gede banget sih enggak. Protes-protes yang kalau bukan protes ya, paling cenderung ngingetin. Gitu. Ngingetin yang kayak hati-hati ya gitu. Apa nih hati-hatinya? Ya, apa hati-hati nih? apa? Hati-hati di jalan. Kalau kamu kan kerja di bidang kayak gini nih. Entertain. Ya gue selalu jawabnya gitu. Apaan sih, gue mau gendut. Gue bilang gitu. Tapi kan itu pembenaran. Ya memang iya maksudnya. Ya memang iya, gimana sih? Apa namanya? Kenapa gue bisa jawab seperti itu? Karena agak kurang tepat kalau istri gue bicara seperti itu. Karena lihat dia boleh berbicara seperti itu kalau memang dilihat sikap gue udah mulai Beda. berubah. Pulang telat. Tiba-tiba. Iya, pulang telat tiba-tiba. Ya secara yang menimbulkan sugesti pemikiran dia benar lah menurut dia gitu. Wah jangan-jangan dia begini nih. Ini kan enggak. Nelpon kapan aja gue angkat. Sik, ya kan? Pulang, ya memang gue juga mau pulang. Tapi kan ada proses. Apa gue lagi beresin alat kah? Oh, kalau kondisinya ngamen. Udah gitu juga kadang-kadang adik-adian gue di rumah, teman-teman gue bawel. Woi mana nih kakak tertua? Gitu-gitu tuh. Woi balik nih gitu. Dan gue sebisa mungkin membuat diri gue nyaman di rumah gitu. Ya hal yang paling gue nyaman di rumah itu ya satu istri anak, kedua teman-teman tongkrongan rumah. Dekat situ gitu. Dekat-dekat ya. Jadi lu nggak usah terlalu jauh gitu ya. Iya. Kalau mau kemana-mana. Asik, makanya gue selalu bilang sama istri gue begitu. Apa yang lu takutin gitu. Harusnya lu senang punya suami, kegiatan banyak di rumah sama temen-temen yang ngobrol lah, apalah, ngopi lah, punya rencana-rencana kan, maksudnya perencanaan apa, mau melakukan hal apa, bareng-bareng. Kebetulan paling tua gue nih tongkrongan ya kan, saya gitu. Gue juga banyak belajar dari mereka yang ibaratnya pekerjaannya lebih bagus daripada gue gitu. Situ aja sih. Sebenarnya. Trik-trik lu apa nih supaya keadaan kayak gini, terlebih lu sebagai seorang pengamen yang nyari duitnya di situ. Ya makanya kalau kita bicara trik ya, maksudnya trik untuk menyelamatkan kehidupan di rumah lah ya kalau pandemi begini ya. Bahasa kasarnya biar nggak gila dah. Biar nggak gila dah lu. Kalau gua hal gila itu bisa terjadi ya karena sempitnya pemikiran tuh pertama ya. Keadaan bisa membuat lu gila nih, betul. Gua paling kalau kita kan secara gambarannya udah kelihatan nih. Pandemi, kerjaannya serabutan. Iya kan? Makan harus tetap berjalan. Iya dong. Susu harus tetap beli. Harus tetap beli. Nah, makanya balik lagi. Mungkin kan aset-aset yang pengamen punya nih nggak kayak aset-aset orang-orang yang kerja ya pada umumnya ya. Maksudnya tabungan yang besar. Kita nabungnya di aset gitu. Iya, di aset. Gue sebisa mungkin tiap gue punya
umpama kayak event lagi rame nih, kewajiban untuk ngasih istri udah nih browsing gitu gue alat kek yang tentunya kalau kepepet bisa gampang untuk gue jual lagi. Oke. Istri gue support tuh, pasti dia support tuh, karena gue bilangnya selain bisa nunjang permainan gue juga, kedua juga kalau lagi kocak Ini bisa jadi bisa buat ini juga lah, maksudnya bisa buat yang tadinya kita pusing pikiran akhirnya jadi agak lumayan tahan gitu, terselesaikan lah urusan perut gitu. Tapi kenapa semua, ya kita ngomong spesifik ke pelaku seni ya, pengamen ya, kenapa semua pengamen gak bisa begitu ya? Maksudnya apakah mungkin mereka pas lagi job banyak, pas lagi event banyak, lebih milih foya-foya gitu ya kan? Iya, balik lagi ke orangnya, balik lagi ke orang itu manage-nya ketika dia dapat lagi lebih gitu maksudnya. Kalau memang dia sukanya emang orang dia dasarnya seneng-seneng jalan-jalan ya gitu ya begitulah. Kan lu udah bisa tahu apa yang lu persiapkan sekarang nih, gitu kan? Apalagi musisi, iya kan? Musisi kan paling gak enak banget dipandangnya, iya kan? Apaan sih? Iya maksudnya, andai-andai lu gini, ya apalagi dengan kita misalkan punya mertua yang pola pikirnya jadul lah misalkan gitu ya. Ya tantangannya adalah lu patahin semua itu gitu. Kok bisa tenang-tenang aja dia gitu loh maksudnya. Kok bisa antang-antang Iya. aja gitu? Ya, Gue agak kaget kemarin pas ngeliat si Boeing update status jual drum nih. Maksudnya gue langsung mikir, Iya. mentok apa gimana nih? Apa tabungan udah habis apa gimana? Lu cerita sendiri, lu kan orangnya hobi nabung kan? Hobi nabung tuh. Hobi nabung. Makanya gue pikir pas gue tanya lu kan, enggak gue upgrade bangsat, gue bilang gue. Ya satunya gue upgrade, kedua juga kan dari sisa jualan itu masih bisa gue simpan lagi. Jadi intinya gini loh, gue yang gue persiapkan itu, gue nggak mau ketika gue udah berumah tangga sama istri gue harus udah bisa pikirin tuh bakalan ada cobaannya anak sakit, Salah satunya. ya pandemi lah gini ya apalagi yang harus dituntut karena kita suami kan dituntut untuk berkorban lebih. Tapi secara perekonomian aman. Alhamdulillah aman walaupun ibaratnya ya paling nggak kali ini nggak keluar rumah, yang penting bahan makanan di rumah masih banyak. Maksudnya punya lah buat makan sehari-hari. Buat kebutuhan pokok mah aman lah ya. Ada. Apa sih yang nyebabin orang tuh nggak bisa nurunin gaya hidup ya? Gengsinya terlalu tinggi. Iya maksud gua kenapa harus begitu gitu? Itu ya mungkin orang itu terlalu banyak mau kali, banyak keinginan tapi tidak dilandasi dengan kemampuan maksudnya. Maksudnya dia nggak nyadar diri gitu. Iya kan susah, hal yang kayak gitu susah Gun, ya kan? Sadar akan diri dia gitu, wah kemampuan gue cuma segini ya, realistis. Iya. Balik lagi ya. Iya itu aja. Kan rumah tangga juga nggak melulu harus makan daging setiap hari. Analogi Tuntutannya nih. iya. Maksudnya ya lu makan itu aja lu bosan kan gitu. Iya. Banyak kok opsi lain yang bikin tetap lu selera makan lu tetap tinggi kan gitu. Tinggal kita ngolahnya aja. Iya, maksudnya tinggal bagaimana kita siasatinnya aja. Gue posting kaget juga lo ya. Iya lah. Ya gue langsung mikirnya ini Boeing lagi kocak apa lagi ada apa gitu kan, lagi gimana gitu kan. Karena ngenes juga men ngeliat teman gitu, miris juga. Miris ya. Miris lah men ya kan. Tapi ketika jawabannya itu adalah upgrade, berarti kan wah gue salah sangka nih. Karena kalau misalkan gue upgrade, tadinya nggak upgrade tadinya memang niat emang udah lu jual aja buat jaga-jaga. Iya buat jaga-jaga. Tapi karena memang naluri ngecek OLX ya kan, tetap wah masih oke nih maksudnya secara hitung-hitungan ya kan, gas dah, mentok jual lagi gitu aja. Simpel aja ya. Iya. Gue paling nggak bisa maksudnya minjem keadaan gini, minjem dong gini nggak bisa gue. Selagi ada aset yang bisa diusahakan untuk dijual itu aja. Tapi lu pernah minjem duit sama orang?
Dalam keadaan apa yang akhirnya gue minjem nih? Besar apa kecil nih kategorinya? Besar lah. Besar ya, sampai kayaknya nggak pernah. Ya sebut aja dah 200 ke atas aja deh ya, nggak pernah. Gue pernah minjem duit besar yang nyokap doang. Tapi itu buat kebutuhan. Ya buat kebutuhan, bukan buat kebutuhan yang buat jaga-jaga sih lebih tepatnya. Karena dia lagi nyokap lagi ada, gue pinjem, jadi gue cicil nyokap, gitu aja. Sekali-kalinya itu juga, nggak pernah lagi. Kalau kayak KTA ke bank gitu. Nggak pernah, nggak berani sama gue. Ada satu masalah yang membuat gue nggak berani, itu aja sih. Jadi istilahnya gue nggak pernah mau lagi gitu di posisi itu. Padahal nggak pernah urusan dengan bank yang kayak gitu sih, nggak pernah. Cuma kayaknya gue nggak mau aja deh utang-utang yang bikin gua cicilan segini nggak. Malah sedikit kejar ya. Satu itu gue pengen hidup tenang aja sekarang ini. Berarti lu nggak punya cicilan nih sekarang? Nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada cicilan. Nggak ada. Kalau bisa ya malah pengen apapun ya kumpulin dulu. Tipenya gitu ya? Iya, gitu aja. Lebih tenang lu bener ya. Lebih tenang. Ngejalanin lebih asik. Tidur enak. Tidur enak ya. Karena kan itu pemicu juga kalau menurut gua. Pasti, salah satunya. Pemicu juga. Mentok istri nggak punya jalan keluar, kita nggak punya jalan keluar, pecah. Darah naik. Ribut. Dar. Ya kan? Mulai. Visual. Meledak, rare. Apa tuh rare-rare? Iya gitu. Gitu aja sih. Udah ribet, jangan bikin ribet maksudnya. Pengen jadi apa sih, Wak? Jadi musisi lah. Gak bakal pernah berubah. Kalau ditanyain ya, makanya mudah-mudahan yang gue berharap selalu ada rezeki di situ. Karena udah jadi pilihan gimana sih? Gue pengennya anak gue mengenal gue sebagai musisi gitu. Entah itu sebagai drummer lah, entah itu apa kayak. Cuma saat ini ya baru itu doang maksudnya. Belum ada planning. Kalau punya planning apa buat pengen punya usaha ada lah, siapa sih yang nggak ada. Cuma kan lagi pengen ketemu orang yang tepat untuk bisa gua tanya-tanya, untuk gua belajar ya. Gitu-gitulah. Oke, gue punya pertanyaan jawab cepet nih ya. Nggak boleh mikir nih. Nggak boleh mikir. Iya, jawabnya harus cepet nih, spontan nih. Oke? Siapa ya? Orang bilang saya ganteng, tapi mereka nggak tahu kalau saya ganteng. Saya merasa jelek pada saat saya poker. Kenapa? Ngeden. Oh, kalau lu main drum manyun-manyun itu lu ngerasa ganteng? Iya iyalah. Bagian dari emosi. Tak ada. Orang nggak tahu hal yang paling memalukan pada diri saya adalah saat nahan kentut. Depan umum. Iya kan. Orang gendut kan bunyi pasti. Nggak ada nggak ada lah. Pakai cobain gemuk. Kesulitan. Hal yang paling lu takutin? Ketinggian. Apa tuh? Ya tempat-tempat tinggi gue takut gue. Apa tuh istilahnya apa ya? Orang yang takut tempat tinggi? Ya nggak ngerti gue bahasa itunya. Cuma gue fobia terhadap ketinggian. Oke. Yang paling lu seselin selama hidup? Kalau waktu bisa diulang pengen gue rubah nih. Pendidikan. Oke. Itu atas kemauan lu atau atas kemauan keadaan? Kemauan gue di saat ini telat sih sebenarnya. Cuma arah-arahan itu gue abaikan gitu. Pada saat itu berarti ego. Iya, ego. Saat ini baru lu sadar. Karena ketidaktahuan ya. Hal yang paling membanggakan? Memilih jalan hidup untuk jadi musisi. Itu ya. Gak gampang men. Stuck di situ, bukan stuck ya, maksudnya fokus di situ gitu. Udah pilihan hidup lah. Kalau waktu bisa diulang,
lu mau ngelakuin apa? Mau melakukan apa ya? Ya, aduh apa ya? Cepet lagi, harus cepet ya. Iya dong. Lu kalau misalnya gue kalau misalnya waktu bisa keulang nih dulu nih gue misalnya Iya, gitu iya. atau Gua ya paling ingin lebih memperhatikan untuk apa? Lebih memilih untuk memperhatikan bokap gua almarhum. almarhum. Iya. Berarti maksud lu dulu lu nggak perhatian sama bokap? Termasuk kurang peka ketika memang dia membutuhkan pertolongan. Gitu. Istilahnya gue tidak mengerti ketika dia udah mulai ada tanda-tanda sakit, gue nggak di rumah kan, begajulan tuh, gitu maksudnya. Karena Ya pergaulan. ya, Hmm. saya menangis ketika saya Kehilangan orang tua. lebih pilih nahan lapar atau nahan kangen. Nahan kangen. Lapar nggak apa-apa. Lapar nggak apa-apa. Yang penting ketemu gitu. Ketemu. Iyalah. Oke. WC duduk atau WC jongkok? Duduk Nggak bisa jongkok ya? bisa. Oh bisa. Cuman enakan duduk, nggak capek. Karena badan udah berat nih. Lebih pilih gemuk atau botak? Gemuk. Lu pernah botak gak sih? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Emang nggak mau? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Cewek cantik ngebosenin atau cewek jelek tapi asik? Cantik ngebosenin. Lu lebih pilih cewek cantik tapi ngebosenin? Ngebosenin. Karena? Ya mendingan kalau gue bosen gue gak ketemuin dulu, ntar juga gue kangen lagi. Ya kan, dia pada jelek, mau diapain udah jelek. Tapi asik. Jelek tapi asik, mana ada jelek pasti pergi lu. Maksudnya enggak, kita bicara fisik. Iya, Kita bicara pokoknya gue beli cantik tapi ngebosenin itu. cantik tapi Oke. gak bosen. Perawan atau janda? Lawan. Perawan. Oke. Selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh. Kenapa? Ya pasti ada faktor X. Iya, kenapa? Ya karena mungkin udah gak harmonis kali, gitu kan. Maksudnya faktor-faktornya kan banyak. Selingkuh apa diselingkuhin, wah berat itu. Ya iya, maksudnya kan ini milih nih, Oh, milih. mendingan gue milih. selingkuh. Mendingan lu selingkuh Iya, daripada diselingkuhin. daripada diselingkuhin. Pernah lu diselingkuhin? Kok mikir sih? Pernah nggak ya? Ya. Pernah. Pernah? Pernah. Tapi tarafnya taraf ringan ya. Ya, tapi kan tetap aja pernah gitu. Taraf ringan tuh gimana? Ya nggak selingkuh secara parah, maksudnya cuma hanya pandangan-pandangan gue yang menganggap itu parah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Gitu. Oke. Temen cowok atau temen cewek? Yang cowok lah. Temen cowok, tetap ya. Tuh. Ini kita lagi ada di mana nih? Gintung, Danau Situ Gintung, danau tragedi. Tahun berapa itu ya? Nggak tahu tahunnya, lupa. Oh, banyak kejadian yang Ya Ciputat tenar salah satunya karena ini. karena situ gintung ya. Hmm. Oh, geger dah waktu itu ya. Wah banget. Duka Indonesia lah. Pokoknya. Ada yang bilang karena tempat ini sering dipakai mesum, bener sih? Iya. Ya tempat, kalau dibilang tempat ini dipakai mesum, sebenarnya ada iya ada tidaknya ya. Ada iya ada benarnya ada tidaknya. Kalau dibilang iya, ya nggak mungkin lah mesum. Orang nongkrong pakai motor itu kan hanya tingkat-tingkatan membantu dan mas-mas ya yang begitu biasanya. Tapi kan kalau malam sepi, nggak menutup kemungkinan Yang kan? dikatakan, jadi gini, gue coba ngelurusin ya kenapa tempat ini dibilang banyak yang mesum. Sebenarnya bukan banyak yang mesum, men. Kalau gue berpikir mesum itu adalah perlakuan bukan secara asusila aja nih. Tapi Ya lu tempatin lu jadiin tongkrongan mabuk. oh Kalau iya dibilang iya. tempat ini adalah tempat mesum, ada tempat untuk mesum di sini, ada. Tuh yang tadi kita lewati. Oke. Gitu. Tapi maksudnya Kalau untuk bukan terbuka, tidak iya pacar-pacaran, wah itu kan hanya pandangan orang aja, wah berdua lu mesum gitu. Padahal minum juga mesum ya. maksudnya tidak melulu Tidak hanya melulu tentang harus iya tentang syahwat asusila, ya. syahwat Iya. alah. Secara garis besar aja. Berarti setiap kejadian, contoh kita ngomongin bencana nih ya. Setiap kejadian bencana atau ujian yang turun dari Allah,
Berarti memang ada sebabnya ya? Ada lah. Dari dulu juga ada sebabnya kan. Bukan, maksud gue Tidak ada sesuatu yang kebetulan, men. bukan hanya sekedar takdir. Bukan. Ada penyebabnya. Banyak. Dari dulu selalu gitu kan. Gitu aja. Nih, Mungkin warga-warganya kurang bersyukur dikasih tempat yang view-nya enak begini ya kan, kurang bisa menjaga. Banyak faktor ya kan. Umpama kayak ya sebenarnya kalau misalkan dibilang oh tempat lu sih begini-gini ya harusnya ada keamanan ya kan, ini kan wilayah tempat orang tinggal juga. Ya dong, kepedulian lagi, balik lagi kepedulian orang yang kesini tujuannya untuk apa gitu. Coba yang positif tuh lihat di belakang orang-orang olahraga, Iya. main-main sama keluarganya. Ya. Itu aja. Oke, Ing, terakhir Ing. Dari seorang Boeing Irwan, pesan-pesan tentang kehidupan. Ini berat nih. Pesan tentang kehidupan waduh. Ini Macam berat Ayu udah berpengalaman aja nih dalam Iya. hal kehidupan ya. Iya, Pokoknya pesan secara aja umum, ya secara umum. secara umum. Buat anak-anak siapapun lah yang nonton ini. Jalani apa yang lu pilih, pertanggungjawabkan apa yang lu pilih, dan pertahankan apa yang lu pilih. Jalani apa yang lu pilih, pertanggungjawabkan apa yang lu pilih, dan pertahanin apa yang lu Apa pilih. yang lu pilih? Dalam lo itu. Dalam ya. Oke. Kulik sendiri. Gitu. Berarti kalau lu udah milih, iya jangan Berarti kan kalau udah lu milih lu harus bertanggung jawab. nyesel. Iya jangan Ya, nyesel. itu udah pilihan lu. Iya. Ngapain? Berarti lu nggak bisa milih, belum ada sikap di situ kalau lu belum bisa milih gitu, man. Gitu. Dia bilang dewasa maksudnya. Thank you, man. Siap. Oke, kita tutup ya. Walaupun tadi nggak pakai salam, kita tutup pakai salam ya. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.